Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang akhlak yang sejatinya tidak layak untuk dimiliki oleh setiap muslim, yaitu seseorang yang suka melaknat, suka mencela, suka memaki, dan suka berkata kotor. Maka pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah potret atau gambaran bagaimana selayaknya seorang muslim itu bersikap dan bagaimana akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Insyaallah nanti akan saya sebutkan beberapa kisah ya, dari para ulama yang dialami oleh para ulama, sahabat, tabi'in, dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir rahimahullahu taala, Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu salah satu ahli tafsir. Beliau meriwayatkan dalam buku tafsirnya yang terkenal, diriwayatkan dari Qatadah, semoga Allah merahmati beliau, bahwasannya suatu ketika Qatadah ini membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada ayat tersebut itu disebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Itulah ayat yang dibaca oleh Qatadah, yaitu surat Ibrahim ayat 36. Kemudian Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, Imam Qatadah ini adalah salah satu imam ahli tafsir. Nah, beliau mengatakan, isma'u, coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 36 tadi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersikap tentang orang-orang yang menyelisihi beliau, maka kita dapati, wallahi maka nuta'anina walala'anin. Tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sifat seorang pencela dan seorang pelaknat. Summa qala, maka Qatadah mengatakan, maka oleh karena itu sudah pantas, inna min syarri ibadillahi kullu ta'anina la'anin. Maka demikian sudah pantas dikatakan bahwasanya makhluk Allah atau manusia yang paling dibenci di sisi Allah adalah seseorang yang memiliki sifat pelaknat, tukang laknat, dan tukang mencela. Maka jika kita perhatikan ayat tadi, di sana disebutkan waman asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada kaumnya tidak mau beriman, membangkang, kafir kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Ibrahim ketika itu tidak mau menyebutkan Allahumma zihim, ya Allah hinakan kaumku yang tidak mau beriman, Allahumma anhum, ya Allah laknatlah mereka. Tidak kita dapati. Au nahwi dzalik, atau dan lain sebagainya. Akan tetapi Nabi Ibrahim mengatakan, waman asani, barang siapa yang bermaksiat, tidak mau taat kepadaku, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya wahai Allah, engkau adalah maha pengampun lagi maha
penyayang. Maka Nabi Ibrahim justru bukan mendoakan keburukan, tapi malah mendoakan kebaikan. Ya Allah, sayangilah kaumku. Padahal kaumnya adalah kaum yang membangkang. Sebagaimana mungkin kita sudah pernah dengar kisah tentang Rasulullah ketika diusir dari Taif, dilempari dengan batu. Dua malaikat itu datang ke hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, jika engkau berkehendak, itu gunung, dua gunung di hadapanmu, itu akan saya angkat, kemudian saya timpakan kepada penduduk Taif. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan, ya sudah, angkat aja gunungnya. Padahal kalau Rasulullah SAW mengatakan angkat gunungnya, bubar itu Taif, selesai itu Taif, hancur itu Taif. Namun Rasulullah SAW mengatakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan dari generasi mereka orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah sebuah keadaan yang sudah selayaknya kita jadikan sebagai panutan. Jarang seseorang ketika dizalimi dia bisa mendoakan kebaikan. Yang ada orang ketika dizalimi dia malah mendoakan keburukan. Misalnya seseorang berdakwah, sesabar manusia itu terkadang ya hilang kesabarannya. Bukan berarti sabar itu ada batasnya, bukan. Tapi ketika itu sabar yang dia miliki, stok sabar yang dia miliki itu mungkin sudah hilang karena sudah di ujung-ujungnya. Kadang seseorang ketika berdakwah dikatakan sok suci, sok alim, sok ini, sok itu. Terkadang seseorang dia akan membuat sikap kadang mangkel dan tak jarang mungkin sumpah serapah. Maka ketahuilah ya namanya orang berdakwah itu ya pasti ada saja tantangannya. Tidak ada kisahnya seseorang itu berdakwah itu aman, nyaman, tenang, itu tidak ada. Justru kalau mau nyari yang banyak pengikutnya, yang diikuti, itu ya kita cari-cari tempat-tempat maksiat, insya Allah banyak orang yang berkumpul. Karena kebaikan tentu setan senantiasa berusaha untuk menghalanginya. Jangan sampai seseorang itu mengikuti kebaikan. Bahkan sampai dikisahkan ada salah seorang nabi itu sepanjang hayat beliau berdakwah itu pengikutnya cuma satu. Padahal itu sekelas nabi, apalagi ya cuma sekelas ya ustadz kampung, atau misalnya orang yang orang yang berusaha untuk mencari kebenaran, berdakwah, kita kasih sayang. Dan kemarin pada bab sebelumnya sudah kita jelaskan salah satu bentuk kasih sayang seseorang, dia memberikan atau menganugerahkan kebaikan atau memberitahu kepada orang yang dia sayangi, yang dia cintai, agar orang tersebut itu tidak tersesat. Dan maka oleh karena itu sikap memaafkan, tidak suka melaknat, tidak suka mencela adalah sebuah sikap atau sebuah tindakan yang mana itu adalah jalan yang biasa biasa diambil oleh para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang yang pemaaf, mereka adalah orang yang tidak suka dendam, mereka adalah orang yang tidak suka menjelek-jelekkan, tidak suka melaknat, tidak suka mendoakan keburukan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Tufail ibnu Amr ad-Dawsi wa ashabuhu dan para kawan-kawannya itu datang kepada Rasulullah. Dan di sini disebutkan Tufail ad-Dawsi. Artinya Tufail ini bersama kawan-kawannya dari suku Daus. Jadi ad-Dawsi itu nama nisbah. Sebagaimana kalau misalnya kita orang Jogja, kita bisa menisbatkan misalnya Fulan bin Fulan al-Jogjawi.
Nah, ini Tufail bin Amr ad-Dausi, artinya dia dari suku Daus. Begitu juga kalau orang Sunda, Al-Sundawi, As-Sundawi, orang Jawa, Al-Jawi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kawan-kawannya Tufail ini mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasul, sesungguhnya suku Daus, Asad wa Abad, mereka ketika kami berdakwah kepada mereka, kita mengajak agar mereka beriman, mengikuti agama Islam, masuk agama Islam, mereka tidak mau. Asad wa Abad, mereka malah bermaksiat, mereka malah enggan, mereka malah mencercaku, mereka malah mengusirku, mereka malah menyakitiku. Maka oleh karena itu fada'ullah 'alaiha, maka oleh karena itu ya Rasulullah, doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka keburukan. Maka di antara mereka, teman-temannya Tufail ini, kalau bahasa kita ngoyok-ngoyok, gembosin. Ayo ya Rasulullah, udah doain aja keburukan. Ini Daus ini suku yang kurang ajar gitu, suku yang tidak tahu terima kasih. Kita sudah berdakwah kepada mereka dengan cara yang lembut, dengan berbagai macam cara. Ya, kita sudah segala macam cara sudah kami usahakan, tapi mereka tidak mau beriman. Ya sudah ya Rasulullah, laknat saja mereka. Nggak ada kebaikan bagi suku Daus. Kalau misalnya ada suku, misalnya ada kampung udah didakwahi tidak mau, kemudian ada yang mengatakan udah kampung itu doakan aja semoga kena bencana, kena malapetaka. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Allahumma hdis Dausan wa atibihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus, wa atibihim, dan datangkanlah mereka, berilah hidayah mereka agar mereka mau masuk agama Islam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam riwayat Bukhari, manusia itu sudah mengira bahwasanya Rasulullah SAW pasti akan mendoakan keburukan untuk suku Daus. Karena saking ngeyelnya, saking Tufail dan teman-temannya itu sudah saking jengkelnya. Dan Rasulullah SAW melihat wajah jengkelnya Tufail dan para sahabatnya ini sudah di ujung-ujung, mungkin sudah kesabarannya sudah hilang dari Tufail dan kawan-kawannya. Maka mereka semua sepakat, udah doain saja keburukan. Akan tetapi Rasulullah SAW itu mendoakan kepada mereka agar mendapatkan hidayah. Ditambah lagi ketika Tufail dan sahabatnya itu, kawan-kawannya itu curhat kepada Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah SAW beliau menghadap ke kiblat, kemudian mengangkat tangannya untuk berdoa. Wah, ini jadi nih, dah. Maka ada yang mengatakan, wah udah ini halakat Daus, sudah habis ini Daus. Karena bagaimanapun Rasulullah SAW ketika berdoa mengangkat tangannya pasti Allah ijabahi, pasti. Ya nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menolak doanya Rasul. Ya kan, sebab-sebab doa itu kan banyak. Salah satunya orang yang jarang bermaksiat, itu insya Allah doanya pasti diijabahi. Dan kita tahu Rasulullah SAW orang yang paling jauh dari maksiat. Kemudian makanannya halal, bukan sesuatu yang haram. Ya, Rasulullah SAW tentu apa yang masuk ke perut beliau sesuatu hal yang tentunya halal. Bahkan beliau sedekah, menerima sedekah itu hukum asalnya itu boleh. Tapi untuk Rasulullah dan Ahlul Bait itu tidak boleh makan sedekah. Coba bayangkan, sedekah itu hukum asalnya, ada orang bersedekah kepada kita boleh memakan sedekah tersebut. Tapi untuk Rasulullah dan Ahlul Bait, keluarga Rasul, itu mereka tidak boleh makan. Apalagi sesuatu yang mubah saja itu tidak boleh, dilarang. Apalagi sesuatu yang haram, tentu jauh dari Rasulullah SAW. Akan tetapi para sahabat ternyata mereka dikagetkan dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, kisah hadis yang ketiga, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu ketika ada salah seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ud'u alal musyrikin." Doakan orang-orang musyrikin kafir Quraisy agar Allah laknat, agar Allah timpakan adab kepada mereka. Mereka adalah orang yang tidak tahu diri. Engkau mendapatkan gelar Al-Amin, yang menggelari engkau adalah mereka. Tapi ternyata mereka adalah orang yang pertama kali memusuhimu, memfitnahmu, menuduhmu, mengganggumu ketika engkau sholat kemudian kotoran dilempar, dibuang di atas punggungmu, isi perut unta dibuang di atas punggungmu, kemudian di tempat sujudmu diletakkan kotoran-kotoran. Ini mereka orang yang tidak tahu diri. Laknat mereka ya Rasulullah, doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan adab kepada mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inni lam ub'asu la'anan wa inna bu'isu rahmatan." Wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya aku tidaklah diutus untuk menjadi seorang pelaknat, orang yang suka mendoakan keburukan. Wa inna bu'istu rahmatan, akan tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang membawa kabar gembira, membawa kasih sayang, menebarkan kasih sayang di antara manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau wahai Muhammad kecuali agar menjadi rahmat untuk seisi semesta. Maka Rasulullah SAW kita dapati beliau mendoakan orang kafir Quraisy, orang yang senantiasa mengganggu beliau, menyakiti beliau, agar mereka mendapatkan hidayah dan masuk agama Islam. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mauqif atau kejadian-kejadian seperti ini sudah selayaknya kita jadikan sebagai panutan. Terlebih lagi posisi Rasulullah SAW di sini adalah diminta agar mendoakan keburukan untuk orang kafir Quraisy. Karena sebab apa? Sebab gangguan mereka, siksaan mereka yang tiada tara. Para sahabat mereka disiksa semua. Contohnya Bilal bin Rabah itu diselet di siang hari tanpa menggunakan sehelai pakaian pun. Coba bayangkan kalau ada orang diselet di mana Condong Catur ini di siang hari, pas ini lagi panas-panasnya ini musim di hampir umumnya Indonesia ini adalah lagi panas-panasnya. Kita kadang di rumah saja itu sumuk, sudah pakai AC padahal. Nah ini di Arab dulu belum ada AC, kemudian panasnya negeri Arab itu tidak seperti kita. Kita panas itu paling cuma 34, ya 34, 35, ya 40 lah sekarang akhir-akhir ini. 40 di mana 41, 42. Di Arab itu bisa 43, 46, 47, 48, bahkan 49 saya pernah mengalaminya. Itu pakai AC masih kepanasan. Nah dulu zaman Rasulullah nggak ada AC, diseret Bilal bin Rabah. Rasulullah SAW tahu, bahkan bukan hanya Bilal bin Rabah, Yasir, kemudian ibunya Yasir, Ammar bin Yasir, istrinya Yasir, dan sebagainya. Itu mereka disiksa, bahkan istrinya Yasir, ibunya Ammar, itu mohon maaf, itu ditusuk di kemaluannya. Naudzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW tahu, udah ya Rasul, doakan mereka agar mendapatkan siksaan. Maka kondisi Rasulullah SAW ketika ini kondisi yang dipaksa gitu. Tapi Rasulullah SAW tetap bisa bersikap, saya akan mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Dan begitu pula jika kita amati kehidupan, kondisi para sahabat dalam praktek sehari-harinya, kita tidak dapati mereka adalah seorang yang suka melaknat, suka mencaci, suka mendoakan keburukan kepada orang lain, bahkan kepada orang yang mendoliminya sekalipun.
Akan tetapi kita dapati para sahabat adalah orang yang paling cepat menerima apa yang Rasulullah SAW perintahkan dan apa yang Rasulullah SAW larang. Maka kita akan dapati para sahabat adalah orang yang paling cepat dalam mempraktekkan perintah Rasulullah dan menjauhi larangan Rasulullah SAW. Bahkan mereka dalam masalah ketaatan mereka kepada Rasulullah itu benar-benar sempurna, benar-benar ya tidak ada lawannya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan A ya A, nggak bisa B, nggak bisa A setengah, A seperempat, A ini, pokoknya A, nggak ada, nggak ditambah, nggak dikurangi. Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Salim ini mendengar bapaknya yaitu Abdullah ibnu Umar itu melaknat Salim. Saya ulangi, Salim bin Abdullah bin Umar ini adalah cucunya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, aku tidak pernah mendapati ayahku yaitu Abdullah ibnu Umar dalam kehidupannya beliau melaknat seorang pun, kecuali kalau boleh dikatakan itu ada satu orang yang pernah Abdullah bin Umar itu maki-maki, itu beliau jelekkan, beliau doakan keburukan. Kemudian Salim bin Abdullah bin Umar melanjutkan, kenapa Abdullah bin Umar itu tidak pernah melaknat, tidak pernah memaki? Karena beliau teringat dengan sabda Rasulullah SAW, la yanbaghi lil mu'min ayyakuna la'anan. Tidak sepantasnya bagi seorang yang mengaku beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia memiliki lisan yang suka melaknat, lisan yang suka mencaci, lisan yang suka mendoakan keburukan. Maka lihatlah keadaan Abdullah ibnu Umar sejak mendengarkan hadis tersebut. Abdullah ibnu Umar ini tidak pernah tidak pernah memaki-maki orang, tidak pernah menjelekkan orang, apalagi memfitnah, kecuali satu keadaan yang dalam sebagian riwayat disebutkan Abdullah ibnu Umar ini pernah melaknat atau memaki-maki khodimnya, yaitu yang budaknya, karena budaknya ini benar-benar lelet, budaknya benar-benar tell me, budaknya ini benar-benar slow respon, benar-benar bikin jengkel Abdullah ibnu Umar. Maka ketika Abdullah ibnu Umar sadar, apa yang dilakukan oleh ibnu Umar sebagai kafarahnya, sebagai agar dia tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, budaknya tadi itu dibebaskan. Coba kalau misalnya kita punya pembantu, suatu ketika pembantu kita ini membuat kita ini jengkel, kemudian apa yang kita lakukan? Mungkin kita memaki-maki, dasar kamu ini. Kemudian ketika kita sadar, ingat, ketika eling, langsung, kamu bulan ini tak gaji full, nggak tak kurangin, bahkan tak tambah bonus. Ada yang seperti itu? Jarang ada debat. Ini seperti itu jarang. Lah Abdullah ibnu Umar budaknya langsung dimerdekakan, langsung dibebaskan. Udah, kamu bukan budak lagi. Ini masya Allah luar biasa. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan Abdullah ibnu Umar ini belum sampai melaknat atau belum sampai memaki-maki budaknya. Ini diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala dari Salim bin Abdullah, dari anaknya atau cucunya Umar bin Khattab, tidaklah Abdullah ibnu Umar itu melaknat pembantunya sekalipun, illa wahidan, kecuali dalam satu keadaan. Kemudian setelahnya Abdullah ibnu Umar itu langsung membebaskan, langsung memerdekakan budaknya. Ketika itu Abdullah ibnu Umar itu ingin melaknat budaknya. Maka Abdullah ibnu Umar mengatakan Allahumma nggak sampai nunnya nggak dibaca, kan Allahumma falam yutimmaha. Abdullah ibnu Umar langsung iling, nggak dilanjutkan. Maka
misalnya seseorang misalnya maki, dasar kamu pembantu, ingat, nggak langsung dilanjutkan. Pengen memaki nggak jadi. Wa qala hadhil kalimat ma uhibbu an aqulaha. Kemudian Abdullah ibnu Umar mengatakan, wahai budakku, aku minta maaf, aku salah. Coba bayangkan, yang salah itu budaknya, tapi Abdullah ibnu Umar yang minta maaf. Saya salah, saya berlebihan, saya hampir-hampir saya memakimu. Cukup kata-kata ini saja yang saya sukai. Dah, kamu setelah ini kamu saya bebaskan, kamu merdeka. Maka luar biasa. Bahkan riwayat tentang kisah ini itu bukan cuma 1 atau 2 hadis, banyak jalur. Dalam hadis itu disebutkan Abdullah ibnu Umar itu belum sampai melaknatnya, tiba-tiba eling, tiba-tiba sadar, langsung budaknya dimerdekakan. Maka Bapak Ibu, ini ada sebuah ilmu parenting. Nah ini saya yakin di sini semua punya anak, insya Allah ya. Ada sebuah ilmu parenting yang ingin diajarkan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar. Di sini sebuah keadaan yang luar biasa. Dalam kisah ini Abdullah ibnu Umar itu lam yusmi min walidihi kalimatul la'ni. Abdullah ibnu Umar itu tidak pernah memperdengarkan tidak pernah memperdengarkan ucapan-ucapan yang menjelekkan, melaknat dan lain sebagainya. Sehingga apa? Salim ini sampai bersaksi, saya nggak pernah, bapakku itu ngomong kata-kata kotor, memaki-maki, nggak pernah. Itu pun kalaupun seandainya dikatakan pernah memaki, itu sekali, tapi belum sampai kejadian. Coba bayangkan, kalau seandainya seorang ayah itu suka memaki, bahkan tidak jarang kita dapati seorang ayah itu kadang kalau memaki, menjelek-jelekan itu kadang istrinya dikata-katain, anaknya dikata-katain, kemudian saudaranya dikata-katain, mertuanya dikata-katain, iparnya dikatain, semua dikata-katain. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Saya yakin anaknya itu pasti akan ikut-ikutan. Karena apa? Loh, bapakku kalau ngomong itu suka langsung, mungkin satu kebun binatang itu di absen, dasar kamu ini, dasar kamu itu, dasar kamu ini, semua dikatain. Salim itu nggak pernah dengar bapaknya itu suka melaknat sekalipun. Maka bagaimana kalau seandainya seorang ayah, ini khitab ini seruan ini saya tujukan kepada para bapak, karena bapak itu adalah pionir, kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dalam berlangsungnya rumah tangganya. Kalau misalnya bapaknya itu suka melaknat, suka memaki, kemudian anaknya, istrinya itu hidup di bawah naungan seorang ayah yang suka memaki, maka anak tersebut tanpa dia sadari, dia akan mengajarkan kepada anak tersebut itu suka melaknat. Bahkan tanpa dia sadari, laki-laki tadi yang statusnya adalah seorang suami akan menjadikan anaknya itu adalah seorang penjahat. Nah kan penjahat itu nggak mungkin tiba-tiba orang ujuk-ujuk langsung berbuat jahat, langsung suka mencuri, suka ini. Pasti kan dari lisannya dulu, lisannya, perbuatannya dan lain sebagainya. Nggak mungkin. Misalnya kalaupun ada, dan saya yakin kayaknya tidak ada ya, misalnya ada orang yang kalau ngomong itu lembut, nggak suka ngomong kotor, nggak suka melaknat, nggak suka memaki, kemudian suatu ketika dikatakan ini pencuri, ini misalnya tukang nyuri, maling dan lain sebagainya, orang nggak baik, kira-kira kita percaya nggak? Nggak mungkin. Orang kalau ngomong aja lembut,
nggak pernah suka memaki, nggak suka menggibah, nggak suka ngata-ngatain. Maka mana mungkin dia orang yang demikian. Maka ini adalah sebuah kejadian yang selayaknya kita jadikan sebagai pedoman bagi kita. Kemudian kisah selanjutnya diriwayatkan dari Abi Jurai dari Jabir bin Sulaim. Suatu ketika ia berkata, suatu ketika aku melihat seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut itu dikelilingi oleh banyak di sekelilingnya, banyak orang mendengarkan ucapannya. Bahkan apapun yang keluar dari lisan laki-laki tadi, semua orang pasti akan mengikutinya, semua orang pasti akan taat. Kemudian Jabir bin Sulaim ini penasaran, bertanya, itu orang siapa sih? Kok ngomong apa saja itu kok diikuti? Maka orang-orang mengatakan sesungguhnya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Jabir bin Sulaim itu segera mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, maka aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alaikas salam. Ya Rasulullah, alaikas salam. Untukmu keselamatan. Dan aku mengucapkannya 2 kali, ya Rasulullah, wahai Rasul, alaikas salam. Ya Rasul, alaikas salam. Maka apa kata Rasulullah SAW? Wahai saudaraku, la takul alaikas salam. Janganlah sekali-kali kalian mengucapkan alaikas salam. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau ketemu orang jangan mengucapkan alaikas salam, tapi apa yang diucapkan? Assalamualaikum. Kenapa? Fa inna alaikas salam tahiyatul mayyit. Maka ketika orang mengatakan alaikas salam itu sejatinya kata sapaan untuk mayit. Maka ketika kita lewat misalnya kuburan, apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Tapi di sini alaikas salam itu sebenarnya untuk mayit, orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah mati. Sedangkan aku orang masih hidup, maka katakanlah assalamualaikum. Maka ini dalil menunjukkan bahwasanya salam itu tidak boleh dibalik. Misalnya alaikas salam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Jubair bin Salim mengatakan, apakah engkau Rasulullah SAW? Ya, aku Rasulullah SAW, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana apabila engkau tertimpa musibah, kemudian engkau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menolongmu, akan menghilangkan musibah tersebut. Dan apabila engkau tertimpa misalnya paceklik yang panjang, dan engkau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menumbuhkan tumbuhan untukmu. Dan apabila engkau di sebuah tempat yang gersang, tidak ada kehidupan di sana, kemudian engkau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan hewan tungganganmu itu hilang, kemudian engkau berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan hewan tunggangan tersebut. Maka Sulaim bin Jabir bin Sulaim mengatakan, ahad ilayya, aku akan benar-benar berpegang teguh dengan apa yang engkau katakan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbanna ahadan, wahai Jabir, janganlah pernah engkau sesekali mencela seseorang. Maka setelah itu Jabir bin Sulaim tidak pernah mencela seseorang, baik orang yang merdeka, budak, atau hewan sekalipun, nggak pernah dikata-katain dasar kucing, nggak pernah. Kalau kita kan kadang sebagai pelampiasan, daripada saya ngomong misalnya yang awalnya A, itu kan kalau di kita ini kan kata-katanya kotor, ganti kucing, kan saya nggak ngomong kotor. Ya memang nggak ngomong kotor, tapi kamu menjelek-jelekkan kucing. Kucing itu salahnya apa gitu loh. Kalaupun misalnya kucing itu nyuri ikan, ya namanya juga kucing, nggak punya akal gitu loh. Nggak usah menjualnya dasar kucing nggak tahu diri, ya
Untuk apa kucing nggak bisa dengar omongan kita, kucing nggak punya akal? Maka pertanyaannya, sebenarnya yang kurang apa ya? Di sini yang berakal siapa gitu? Kucing jelas kita tahu nggak berakal. Untuk apa kita ngata-ngatain? Nggak ada faedahnya. Maka setelah itu Rasulullah SAW wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf, dan janganlah engkau sekalipun menjelek-jelekkan kebaikan walaupun itu hal-hal yang sepele, dan janganlah pernah engkau mengatakan kepada saudaramu kemudian wa anta mumbasitun ilaihi wajhuka inna dzalika minal ma'ruf, dan hendaklah ketika engkau berkata kepada saudaramu, hendaklah engkau dengan wajah yang ceria, senyum, menyapa, salam. Maka sesungguhnya itu adalah sebuah perbuatan ma'ruf. Warfa izaraka ila nisfis saq. Nah ini Bapak Ibu, Rasulullah SAW menasehati, dan angkatlah sarungmu sampai setengah betis. Fa'in abaita fa'ilal ka'bain. Kalau seandainya engkau tidak mau mengangkat sarungmu, ya sarung ini bukan hanya cuma sarung, tapi juga celana. Kalau kamu misalnya tidak belum siap, kadang kan orang kalau sarungnya, celananya itu sampai setengah betis, itu kan dikatakan sebagai orang yang dasar kebanjiran, nggak kuat dengar omongan orang. Ya sudah, kalau demikian, fa'ilal ka'bain, maka sampai mata kaki, atas mata kaki. Dan sebagian ulama mengatakan tengah mata kaki, tapi nggak boleh lebih dari setengah mata kaki. Wa iyyaka wal isbalul izar, dan hati-hatilah engkau memanjangkan sarungmu sampai melebihi mata kaki. Fa innaha minal makhillah, sesungguhnya orang yang memanjangkan celananya, sarungnya itu melebihi mata kaki, itu adalah salah satu tanda bahwasanya dia adalah orang yang sombong. Wa innallaha la yuhibbul mahilah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai seseorang yang bersifat sombong. Wa inimru'un syatamaka au ayyaraka bima ya'lamu fika. Kalau seandainya ada seseorang yang, ini nasihat untuk kita semuanya, kalau seandainya ada orang yang menjelek-jelekkanmu, ngata-ngatainmu, atau membuka aibmu dengan apa yang dia ketahui, misalnya membuka aib kita di hadapan manusia, fala tu'ayyirhu bima ta'lam fihi, maka jangan engkau balas dengan menyebutkan aibnya. Mentang-mentang kita ini tahu kunci rahasia, aibnya orang yang menyebarkan aib kita, akhirnya aib saudara kita sebarkan. Jangan. Fa innama wabalu dzalika alaihi, sesungguhnya kalau seandainya engkau demikian, apa bedanya engkau dengan dia? Mau sampai kapan keburukan tersebut itu akan terus? Kalau orang berbuat jelek, kita bahas kejelekan, nggak usah, maafkan. Maka memaafkan kesalahan orang lain itu lebih baik dibanding kita membalas keburukan. Untuk apa? Kita nggak dapat pahala, malah kita dapat dosa. Bahkan bisa jadi ketika kita memaki saudara kita, mungkin saudara kita itu menyebutkan satu aib kita balas dengan 3 aib, 4 aib. Kan yang terjadi malah kita melakukan kejelekan yang lebih besar. Maka oleh karena itu hendaklah kita senantiasa menjaga lisan kita, jangan sampai lisan kita ini kita kotori dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, hal-hal yang menyebutkan aib saudara kita. Dan ini adalah kisah-kisah contoh dari para sahabat, para tabi'in, ulama yang mereka insya Allah Allah jamin mereka masuk surga. Ini ada pertanyaan. Bismillah, afwan Ustadz, beberapa kali dalam ayat yang ini la tabluwanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku. Sepertinya kalimat dalam tanda kurung tidak terbaca. Masya Allah, jazakumullah khairan. Jadi ini saya paham maksudnya. Jazakumullah khairan atas nasihatnya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngimami itu membaca surat dan itu ya belum terbaca dalam min qablikum. Jazakumullah khairan yang sudah menasihati saya, menunjukkan kesalahan saya. Semoga
bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menapaki jalan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dalam segala keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang mulia dan menjauhkan kita dari mengikuti hawa nafsu. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.